Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerahnya, buat setiap kasih setianya dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena berkat pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui setiap renungan-renungan yang ada, bantu bagikan kembali sehingga apa yang kita bagikan kiranya boleh menjadi berkat buat anak-anak Tuhan lainnya dimanapun mereka berada. Dan juga buat orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Sehingga pada akhirnya Injil tersampaikan, kabar baik diberitakan, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan, dan secara khusus sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu ada rema yang kami dapati, sehingga ini menjadi pegangan hidup, menjadi pondasi dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu hidup kita jadi berkat, karena memang itu adalah panggilan orang percaya. Orang yang datang kepada Yesus maka hidupnya diubahkan, fokusnya bukan lagi kepada diri sendiri, tetapi bagaimana hidupnya untuk menjadi berkat. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita dalam Matius 5 ayat 13. Saudara perhatikan perkataan Yesus ini, kamu adalah garam dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus rindu hidup kita itu berdampak. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berdampak. Amin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Keberadaan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan adalah menggarami, membuat sesuatu yang hambar, yang tawar itu memiliki rasa, ada gunanya, ada fungsinya, dan hidupnya berarti. Gitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, betul, bukan hanya menjadi garam dunia, tetapi juga menjadi terang dunia. Intinya adalah Tuhan mau setiap kita itu memiliki hidup yang berarti buat orang lain, berdampak buat orang lain. Sehingga keberadaan saudara dan saya itu menjadi berkat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berulang-ulang setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya kembali mengingatkan setiap umat Tuhan untuk tahu, sadar bahwa hidup kita itu harus menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita itu harus berguna buat orang lain. Hidup kita harus berdampak. Minimal dari keluarga kita sendiri, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena biar bagaimanapun orang yang tinggal di dalam Yesus itu harusnya menghasilkan buah. Iya kan? Orang yang tinggal dalam Yesus menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Bayangkan ketika garam tidak lagi menjadi asin. Tuhan Yesus bilang tidak ada lagi gunanya garam itu selain dibuang dan diinjak orang. Sama saudaraku, hidup kita pun demikian. Kalau kita sebagai orang percaya yang Yesus bilang adalah garam dunia ini tidak lagi berdampak, ya kan, tidak lagi berguna, tidak lagi berfungsi buat orang-orang di sekeliling kita, lalu buat apa lagi keberadaan kita? Yang ada sebaliknya, kita hanya merugikan orang lain. Kita hanya menjadi batu sandungan buat orang lain, kita hanya merugikan orang lain, dan pada akhirnya orang mengeluh ngelihat hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai nama Tuhan Yesus yang akhirnya jelek karena kelakuan jelek kita. Makanya setiap hari kita harus selalu ingat, masihkah hidup saya berarti? Kalau hidup saya berarti, ayo saya do something. Saya harus buat sesuatu, saya harus melakukan sesuatu. Apa saja, apapun itu yang membuat orang merasa kita tuh
berguna, kita tuh berdampak, kita tuh ada manfaatnya. Hal-hal kecil saudaraku, hal-hal kecil. Tolong orang, bantu orang, ya kan. Bantu ada orang tua mau nyebrang kita bantu. Itu hal-hal sepele yang menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dampaknya orang lain melihat dan mempermuliakan Bapa di sorga. Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Galatia pasal 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ada orang-orang yang menyangka hidupnya berarti buat sesama. Ada orang yang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bayangkan kalau kita berpikir wah selama ini hidup saya berarti buat orang lain. Ternyata keberadaan kita justru bukan lagi menjadi berarti buat orang lain, tetapi jadi batu sandungan bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Kenapa saya angkat hal ini saudara dikasih dalam Tuhan? Karena dunia di akhir zaman ini sedang sibuk dengan diri sendiri. Tetapi kita anak-anak Tuhan Yesus terpanggil untuk menjadi berkat. Stop kejar berkat, berkat tidak perlu dikejar. Ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sehingga pada akhirnya hidup kita berguna, hidup kita berdampak, hidup kita bermanfaat. Yuk setiap hari yuk ketika kita bangun pagi, kita mulai pikirkan, saya mesti buat apa lagi ya supaya hidup saya jadi berkat buat orang lain. Hal-hal kecil pun bisa kita lakukan saudara. Minimal nih ada orang-orang yang gak tahu bahwa kita sudah jadi berkat buat dirinya. Berdoa bagi mereka. Kau berdoa buat anak-anakmu. Engkau berdoa buat suamimu. Engkau berdoa buat istrimu. Berdoa buat menantumu yang mungkin seringkali menyakiti hatimu. Berdoa buat mertuamu yang mungkin seringkali menyakiti hatimu. Engkau sudah menjadi berkat buat mereka. Engkau sudah memiliki hidup yang berarti buat mereka. Dimulai dari hal-hal simpel saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Berdoa bagi gembalamu. Berdoa bagi pasanganmu. Berdoa. Engkau sudah jadi berkat buat mereka. Engkau bisa lakukan yang lebih, ayo lakukan. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita, jangan lagi fokus kepada diri kita sendiri. Ingat, selama kita hidup apa yang bisa kita buat untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan, untuk menjadi berkat buat banyak orang, dan terlebih khusus supaya hidup saya menjadi berarti buat banyak orang. Pikirkan itu setiap hari, sehingga kata-kata ini terus berkecamuk dalam hati dan hidup kita. Masihkah hidup kita berarti? Masihkah kita jadi berkat? Karena garam yang tidak lagi asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami fokus kepada diri kami sendiri, sehingga kami menghabiskan waktu dengan tidak lakukan apa-apa untuk menjadi berkat buat orang lain. Hari ini kami diingatkan kami adalah garam dunia. Kami adalah terang dunia. Yang Tuhan Yesus mau kami berguna, kami bermanfaat, kami jadi berkat. Yang Tuhan Yesus mau kami melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan secara khusus yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, biar setiap kali kami bangun di pagi hari kami berpikir apa yang harus kami lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang harus kami lakukan supaya hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Supaya keberadaan kami berdampak buat banyak orang. Tuhan, hamba berdoa beri hikmat bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada mendengarkan firman-Mu hari ini. Sehingga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang-orang muda, sebagai orang tua, sebagai seorang menantu maupun orang-orang yang hidup takut akan Tuhan,
seorang mertua, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami memikirkan terus bagaimana hidup kami boleh menjadi berkat. Minimal buat orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang dekat kami, orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keberadaan kami benar-benar boleh menjadi garam, boleh menjadi terang, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, beri kekuatan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga ada campur tangan Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Berkat-Mu ada atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Setiap hari kita bangun pagi, ayo kita mulai pikirkan hal-hal apa yang bisa saya buat supaya banyak orang boleh terberkati, banyak orang boleh menikmati keberadaan hidup saya. Dan lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati.